Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, dan juga tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 22 September 2023. Dan tentunya kami akan membagikan informasi-informasi terkini, teraktual, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan membahas terkait suhu panas landa Kota Makassar lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai pengantar, kami akan menginformasikan sepekan terakhir, suhu panas Kota Makassar dan sekitarnya tak lagi menggerahkan, namun bikin mendidih. BMKG merilis perakiraan rata suhu antara 33 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan di bawah 60%. AccuWeather, situs ramalan cuaca global, bahkan melansir suhu rata Jazirah Selatan Sulawesi antara 34 hingga 37 derajat Celcius dengan real feel high bisa mencapai 41 derajat Celcius. Sepanjang Jumat di tanggal hari ini, tepatnya 22 September 2023 hari ini, tingkat silau sinar matahari atau UV index level di siang antara pukul 10 hingga 14.30 waktu Indonesia Tengah berada di kategori ekstrim level 12 poin. Kemudian, langit cerah dengan awan tipis. Suhu panas ini diikuti hembusan angin antara 13 hingga 17 km per jam. Makassar dan sekitarnya memang tengah memasuki fase ciri puncak kemarau kering. Di malam hari, suhu terendah drop hingga 18 poin hingga 21 derajat Celcius. Bahkan, situs AccuWeather.com melansir rekor suhu panas Makassar di akhir September 2023 ini sudah 6 derajat lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, Tribuners, kami akan menampilkan beberapa komentar dari warga Kota Makassar terkait cuaca panas Kota Makassar hari ini. Dan Tribuners juga dapat melihat wawancara bersama Rizky Yuda Pahlawan selaku Ketua Tim Kerja Bidang Meteorologi dari BMKG Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Hari ini Makassar ini lumayan panas dari yang kemarin-kemarin, bahkan lebih panas lagi. Ada beberapa awan tapi tetap panas. memang terasa sangat menyengat ya. Apalagi di aspal itu kayak menggigit naik. Sekarang bagaimana Pak, kondisinya? Oh, panas-panasnya dibanding musim kemarau begitu, Dik. Melihat cuaca panas begini dengan penyeberangan termasuk cepat begitu. Jalan juga, Dik. Ya, mungkin Kak bisa dijelaskan bagaimana panasnya hari ini Kota Makassar. Hari ini tuh saya nggak tahu kenapa panas sekali dari kemarin nih, dari beberapa hari yang lalu itu sudah panas, tapi kayaknya serasa-rasaku hari ini yang paling panas menurutku di Kota Makassar ini. Berarti dari kemarin memang sudah terasa panas dan Iya, ini iya sudah terasa panas, tapi hari ini kayaknya mungkin panas sekali. sebelumnya kita dari mana nih Kak? Tadi saya dari urus SKCK baru, kan ada banyak sekali antrian dan makin terasa juga panas di situ karena harus menunggu ada terik matahari dan segala macam. Oh, tadi sempat pengurusan SKCK juga di mana Kak? Di Polres. Oh, di Polrestabes ya. Iya. Di Polrestabes sendiri masih terasa panas juga Kak ya? Iya, masih terasa panas karena terik matahari, apalagi di jam-jam siang itu di siang hari ini. Oh iya Kak. Tadi kalau dalam ruangan sendiri Kak, tadi masih terasa panasnya atau bagaimana? Iya, masih terasa juga panasnya di dalam ruangan. Oh iya. Kita ini sebelumnya mau dari mana Kak? Dari rumah di Baru langsung pengurusan SKCK tadi ya? Oh iya, siap. Izin nama lengkap tak Kak? Rehan. Rehan Kak ya? Oh iya, siap. Makasih Kak. Sedikit kondisi cuaca yang kita rasakan hari ini di Kota Makassar seperti apa, Kak? Kondisi cuaca hari ini sangat panas.
sebenarnya beberapa hari terakhir itu Makassar sudah panas sekali, karena kalau saya lihat di aplikasi cuaca itu bisa sampai 35 atau 36 derajat. Jadi itu rasanya kayak panas banget. Nah, untuk kan menghadapi cuaca yang akhir-akhir ini panas ya, kayak untuk mensiasatinya itu seperti apa, Kak? Kalau saya sih biasanya pakai sunscreen, tapi karena cuaca yang terlalu panas jadi kayaknya perlu ditambah lagi. Mungkin seperti asupan minum air putih yang banyak ya, supaya terhindar dari dehidrasi ya. Ya, harus minum air putih banyak-banyak, karena kalau saking panasnya, saking keringnya, kadang bicara biasa saja kerongkongan dan tenggorokan itu langsung kering. Oke Kak, makasih. Bisa bagaimana cuacanya hari ini Om di Makassar? Ya, hari ini sangat panas sekali ya. Ya. Ya memang sudah 1 bulan terakhir ini cuaca di Makassar sangat panas, terutama di siang hari. Ya, beda dengan beberapa bulan sebelumnya. Oh begitu, berarti sudah kita sadari nih kalau panas sekali cuaca hari ini, Di. Ya betul, apalagi kalau beraktivitas di siang hari, keluar rumah, apalagi yang pengendara motor ya, pasti akan merasakan sekali cuaca ini. Nah, ini cuaca panas ekstrim ini baru dirasa tahun-tahun ini atau dari tahun-tahun sebelumnya sudah begini memang? Ya, kalau jujur, tahun-tahun sebelumnya ada terasa sedikit, tapi di tahun ini lebih terasa lagi panasnya. Lebih terasa panasnya bulan-bulan ini ya justru ya? Iya. Oke, siapa namanya Om? Adrian ya, oke, terima kasih Om. Siap. Oke, Tribuners, saat ini kita sudah terhubung bersama Mas Rizky Yuda selaku Ketua Tim Kerja Bidang Meteorologi, dan tentunya kami akan bertanya seputar informasi mengenai status atau juga kondisi di Kota Makassar sendiri, karena ada beberapa yang mengeluhkan adanya kegerahan yang terjadi di Kota Makassar. Untuk itu Mas Yuda, berdasarkan pantauan tribuntimur.com lewat aplikasi perakiraan cuaca dengan nama AccuWeather, mulai di tanggal 21 hingga 24 September suhu udara di atas rata-rata, mencapai di angka 38 hingga 40 derajat Celcius. Bagaimana tanggapan Mas Yuda mungkin terkait hal ini, boleh disampaikan untuk Tribuner semua? Ya, terima kasih. Jadi berdasarkan data dari BMKG sendiri, ini merujuk dari data pengamatan stasiun yang ada di wilayah Makassar yang diamati selama 24 jam oleh petugas kami BMKG. Untuk beberapa hari terakhir di wilayah Sulawesi Selatan, memang suhunya berkisar antara 33 hingga 35 derajat Celcius, Kak. Jadi suhu maksimumnya hanya berkisar itu, dan hanya beberapa hari saja sempat mencapai 37 derajat Celcius, seperti itu. Jadi jika kita bandingkan dengan prediksi yang dikeluarkan oleh aplikasi AccuWeather, memang prediksi dari BMKG dengan AccuWeather berbeda. Jadi AccuWeather memberikan prediksi sendiri, BMKG juga memberikan prediksi sendiri. Tetapi berdasarkan data pengamatan yang kami ukur di wilayah Makassar dan sekitarnya, suhunya secara umum berkisar antara 33 sampai 35 derajat Celcius. Baik, berarti mungkin kalau Tribuners masih bingung gitu ya Mas, yang perlu diikuti atau yang dipercayai gitu, apakah melalui aplikasi atau juga mungkin melalui perakiraan dari BMKG, Mas? Ya, jadi secara hukum atau secara undang-undang memang instansi yang berkewajiban atau diberikan kewenangan untuk memberikan informasi terkait meteorologi, klimatologi, geofisika itu BMKG, seperti itu Mbak. Tetapi memang di luar sana itu banyak sekali platform-platform penyedia perakiraan cuaca maupun perakiraan iklim. Jadi kami kembalikan kepada masyarakat, lebih prefer ke mana, ke BMKG, ke platform lain. Mungkin bisa dilakukan verifikasi terkait perakiraan yang dikeluarkan, apakah lebih bagus yang mana, seperti itu. Tetapi secara undang-undang yang ada di Indonesia, bahwa BMKG lah adalah satu-satunya instansi atau lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan perakiraan informasi terkait
meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Seperti itu, Kak. Iya, benar Mas Yuda. Jadi karena mungkin banyak platform yang sudah beredar dan juga untuk mengetahui informasi lebih akuratnya mungkin lebih baik untuk mempercayakan pada instansi yang sudah berdasarkan undang-undang juga yang Betul. ditujukan oleh undang-undang atau Ya, pemerintah. betul. Nah, boleh disampaikan mungkin Mas Rizky terkait hal ini bahwa perakiraan cuaca dimulai hari ini hingga beberapa hari ke depan mungkin di kisaran angka berapa nih Mas? Iya, jadi untuk cuaca sendiri di wilayah Makassar dan sekitarnya untuk 5 hari ke depan kami perkirakan secara umum cerah, kemudian cerah berawan di sore hingga di malam hari seperti itu. Kemudian untuk suhunya juga masih berkisar antara 33 hingga 35 derajat Celcius, tetapi dapat mencapai kisaran 36 atau 37 untuk beberapa hari saja seperti itu. Jadi tidak berlangsung terus-menerus, tetapi hanya mungkin terjadi 1 atau 2 kali di 36 sampai 37 derajat Celcius. Baik, ya Mas Rizky, mungkin pertanyaannya dari Tribuners, kalau di angka 36 hingga 37 derajat Celcius, apakah mungkin statusnya yang dimaksud adalah cerah berawan? Atau mungkin ada perbedaan status? Iya, jadi biasanya di suhu 36 hingga 37 itu cuaca di wilayah tersebut adalah cerah. Jadi hampir tidak ada sama sekali awan yang ada di wilayah tersebut seperti itu. Jadi sehingga sinar matahari bisa tidak ada halangan sama sekali yang bisa masuk ke permukaan bumi. Iya, kalau berbicara tentang sinar matahari nih Mas ya, untuk tingkat silau sinar matahari atau mungkin kalau berbicara UV index level nih, termasuk dalam kategori apakah saat ini Mas? Iya, jadi untuk wilayah Makassar sendiri itu masuk ke dalam kategori yang ekstrim, Mbak, untuk yang sinar UV-nya ya. Ya, seperti itu. Berarti perlu Jadi ada penggunaan sun masyarakat protection untuk mungkin Mas? dihimbau, Mm-mm. iya betul, jadi penggunaan sunscreen, kemudian Iya. bisa mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya pada jam-jam di atas jam 11, seperti itu. Oke. Tapi kalau bagi Tribuners atau masyarakat mungkin yang senang berjemur nih Mas, bagaimana? Apakah mungkin ada penyampaian untuk tidak berjemur terlebih dahulu atau mungkin ada di waktu-waktu tertentu dimulai pukul 7 hingga 8 mungkin atau seperti apa Mas? Iya, betul Kak. Jadi untuk masyarakat yang ingin melakukan aktivitas menjemur gitu, bisa menjemur badan maksudnya, itu bisa di awal-awal pagi, seperti dari jam 6 itu matahari sudah mulai terbit, sudah cukup terik di situ, jam 8 mungkin, atau sebelum dari jam 8 sudah selesai, seperti itu. Baik. Untuk waktu yang tepat untuk berjemur di saat ini ya, di bulan September khususnya Iya, Mas, betul. mungkin Iya. mulai pukul 6 hingga 8 maksimal ya Mas? Iya, betul Kak. Oke, Mas, ini kita juga melansir dari rekor suhu panas Makassar di akhir September 2023 ini katanya sudah 6 derajat lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mau minta tanggapannya Mas Rizky, apakah memang benar demikian dibanding tahun sebelumnya ada peningkatan 6 angka lebih tinggi dibanding sebelumnya? Iya, jadi untuk nilainya sendiri saya belum meng-cross check apakah sampai 6 derajat Celcius atau enggak, tetapi saya bisa sampaikan bahwa musim kemarau di tahun ini memang lebih bisa dibilang lebih kering dibandingkan 3 tahun terakhir. Kenapa? Karena di tahun ini musim kemarau bertepatan dengan fenomena El Nino. Nah, sedangkan 3 tahun terakhir di tahun 2020 sampai 2022 kita mengalami musim kemarau yang bisa dibilang musim kemarau basah, karena bertepatan dengan fenomena La Nina seperti itu Kak. Jadi memang jika dilihat atau jika berdasarkan informasi ini saja, pasti suhu maksimum di musim kemarau tahun ini, periode tahun 2023 ini pasti jauh lebih tinggi dibandingkan di 3 tahun yang belakangan seperti itu. Berarti untuk tahun ini Mas, mungkin normalnya suhu di Kota Makassar sendiri harusnya di angka berapa? Ya, secara 30 tahunan itu berkisar antara 33 sampai 34 derajat Celcius di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Oke. Selain mungkin Kota Makassar yang akan berdampak atau juga mengalami cuaca yang gerah atau ekstrim kali ini seperti di Kota Makassar, mungkin ada di wilayah mana lagi nih Mas? Iya, jika kami lihat dari pantauan hari tanpa hujan, Pak. Jadi di wilayah-wilayah di Sulsel ini ada beberapa wilayah yang memang sudah lebih dari 60 hari tidak turun hujan, seperti itu. Jadi kondisi cuaca di sana itu secara umum cerah hingga cerah berawan. Itu mulai dari Pinrang bagian selatan,
kemudian menjalar terus ke selatan sampai ke wilayah Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar seperti itu. Jadi sisi barat dan sisi selatan. Sedangkan yang di sisi timur dan sisi utara itu di sana masih ada potensi untuk turun hujan. Masih berpotensi tapi belum berarti akan turun hujan ya Mas untuk saat ini? Untuk beberapa hari terakhir itu di sisi timur maupun sisi utara sudah beberapa kali turun hujan, Pak. Tapi untuk periode ke depan ini 5 hari ke depan kami perkirakan potensinya berkurang seperti itu. Baik. Ya, Mas, kalau berbicara tentang efek bagi masyarakat tentunya banyak hal yang bisa dirasakan begitu ya. Salah satunya mungkin yang banyak disuarakan adalah kegerahan atau gerah yang terjadi di Kota Makassar. Kalau dari BMKG sendiri mungkin melihat hal ini atau fenomena ini, efek yang bisa dirasakan oleh masyarakat selain mungkin kekeringan atau cuaca yang ekstrim, seperti apa lagi nih Mas? Beberapa hari kemarin juga terpantau atau teramati angin kencang, Mbak. Jadi karena kemarin itu gradien tekanan antara wilayah perkotaan dengan wilayah pegunungan itu cukup tinggi. Kemudian ditambah lagi juga kecepatan angin di udara atas, maksudnya lapisan atas itu sekitar 1.500 meter itu juga cukup kencang saat itu, menyebabkan kecepatan angin di darat, di wilayah Makassar, kemudian wilayah pesisir selatan juga itu termasuk kencang. Dia bisa mencapai lebih dari 60 km per jam atau 30 knot seperti itu. Tapi itu hanya berlangsung beberapa hari saja. Pantauan kami itu kecepatan angin untuk saat ini juga sudah lebih rendah dibandingkan yang kemarin-kemarin, berkisar antara 30 sampai 40 km per jam saja. Iya benar Mas, karena mengingat beberapa hari yang lalu juga ada insiden yang mengakibatkan maksudnya dari kecepatan angin yang semakin tinggi mengakibatkan ada atap sekolah yang berterbangan ya Mas? Iya, betul. Oke. Dan mungkin pantauan dari BMKG hal ini sudah lebih rendah lagi ya beberapa hari terakhir ini ya Mas? Iya, betul. Ya Mas, kalau berbicara tentang kekeringan dan juga cuaca ekstrim tentu ada kaitannya dengan insiden kebakaran dan juga pastinya dehidrasi yang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin dari BMKG sendiri punya imbauan terkhususnya bagi masyarakat yang senang atau memang punya aktivitas di luar ruangan nih Mas. Bagaimana imbauan agar mengantisipasi dehidrasi yang terjadi dan juga mengantisipasi kebakaran-kebakaran yang tidak diinginkan nih Mas. Silakan. Iya. Jadi karena memang saat ini cuaca cerah hingga cerah berawan, kemudian didukung dengan suhu udara yang tinggi berkisar antara 33 sampai 35 derajat dan kelembapan udara juga rendah berkisar antara 30 sampai 70 derajat Celcius di wilayah Makassar dan sekitarnya. Ini kami himbau kepada masyarakat yang pertama adalah untuk menghindari atau tidak melakukan aksi pembakaran, terutama pembakaran lahan atau karena tingkat kemudahan kebakaran itu sangat tinggi seperti itu Kak. Jadi jangan sampai di cuaca panas yang sudah gerah ini kita ketambahan ada api panas dan kerugian seperti itu. Oke, jadi Tribuners atau juga seluruh masyarakat yang ada dimanapun perlu menghindari adanya pembakaran sampah maupun itu walaupun itu kecil ya Mas, perlu dihindari karena perlu mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan yang beberapa hari ini ada terjadi di Sulawesi Selatan dan juga Kota Makassar. Nah, pertanyaan terakhir untuk Mas Yuda, mungkin terkait perilisan informasi resmi dari BMKG mungkin bisa diakses di mana saja bagi Tribuners yang ingin mengakses lebih update-nya? Ya, mohon maaf diulangi Mbak. Baik, saya ulang sekali lagi Mas, untuk informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG mungkin bisa diakses di mana saja nih Mas, kalau Tribuners pengen tahu info lebih update dari BMKG. Ya, jadi para Tribuners yang ingin mengupdate informasi terkait cuaca, iklim maupun gempa bumi dapat yang pertama mengunduh aplikasi kami di App Store maupun Play Store. Aplikasinya namanya Info BMKG. Kemudian jika ingin berkunjung ke website bisa ke www.bmkg.go.id atau www.bbmkg4.com. Selain itu juga Tribuners bisa mengfollow akun Instagram dan sosial media kami di @bmkgsulsel. Seperti itu Kak.
Baik, terima kasih Mas Rizky Yuda atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners. Dan tentunya kami mendoakan semoga Mas Yuda juga sehat sukses selalu dan selamat kembali bekerja Mas. Terima kasih Mas. Ya, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya dari Kabupaten Maros. Sebanyak 7 rumah di lingkungan Kasih, Kelurahan Petua Dae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros hangus dilalap si jago merah pada Jumat 22 September 2023. Insiden ini pun membuat warga panik dan berlarian keluar rumah. Dari video amatir yang beredar, nampak sejumlah warga bahu-membahu membantu memadamkan api. Komandan Peleton 3 Irwansyah menyebutkan kejadian ini bermula sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 8 armada pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api di lingkungan Kasih, Kelurahan Petua Dae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Dan juga hal ini disampaikan Komandan Peleton 3 Irwansyah saat ditemui usai proses pemadaman. Ia menyebutkan ada 29 personel yang berjibaku memadamkan api hari ini. Atas kejadian ini, pihaknya pun mengeluarkan beberapa imbauan kepada masyarakat. Di antaranya untuk tidak membakar sampah dalam volume besar tanpa pengawasan, jangan membuka lahan pertanian dengan cara dibakar. Selanjutnya, cabut seluruh perangkat listrik yang tidak digunakan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan, periksa kembali kompor sebelum meninggalkan rumah, dan siapkan apar di gedung, rumah, dan tempat kerja. Untuk informasi lebih lengkapnya di tayangan berikut ini. Jangan pakai kita Pak, biar video kerja dulu dia. Ada mobilku di sana. Ada mobilku di sana, Pak. Itu aja. Video atau gambar? Gimana ini? Ada kayak sebelah sana. Bisa. Coba kamu dulu. Sekolah kayaknya ini. SD Kasih. Ini banyak SD Kasih Maros. Sedang bahaya ke sana kendaraan sekali. Sekolahnya sekolah. Halo, selamat pagi Tribuners. Hari ini saya sudah berada di lingkungan Kasih, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan baru saja dilakukan pemadaman oleh pihak pemadam kebakaran, pemadaman api. Dan bisa kita lihat saat ini api baru saja padam Tribuners. Namun ada 7 rumah yang sudah rata dengan tanah usai dilalap api Tribuners. Seperti inilah kondisinya. Jadi ada 7 rumah yang hangus terbakar dan ada 2 rumah yang terdampak akibat kebakaran ini. Iya, tidak ada sih. Ya, jadi Tribuners, kebakaran ini bermula sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah Tribuners, di mana setelah 3 jam pemadaman barulah api baru bisa dipadamkan. Di mana rumahmu? Dekat sekali, Dek. Bisa jadi saksi. Iya, bisa dijadikan saksi ini. Bisa kah? Bisa. Mau lihat sih kan awal mulanya kejadian ini.
Pasti tidur karena jalan beli anunya tuh. Ini diduga kuat akibat korsleting listrik yang bermula dari perumahan sekolah di sebelah kanan sana. Kemudian karena material rumah yang kebanyakan terbuat dari api membuat api cepat membesar. Dan mengakibatkan 7 rumah hangus terbakar. Rumah tak? Iya. Ambil tarpalna. Ya, ini salah satu rumah yang juga terdampak kebakaran hari ini Tribuners. Pak, bagaimana ini awal mulanya kebakaran, Bapak? Saya kurang tahu. Ini kejadian sendiri tidur. Oh, Narasa piberin panas. iya. Baruan. Kita yang mana rumah tak, Bapak? Ini rumahku saya. Nggak terbakar aja. Apa itu? Bagian Hampir kepacan aku naik di rumah Sirang. Oh, jadi jadi ndak menyebar aja. Tapi awalnya dari sebelah sana, Pak, di apinya. Oh, orang kecil. Itu orangnya. Ya. Oh, Rumahnya pertama kita wawancara. Pak, izin wawancara, Pak. Ya, Pak. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya api muncul dari mana, Pak? Awal mulanya dari kamar Ji. Iya. Iya. Dari kamar Ji awalnya. Iya. Cuma kan nggak tahu bilang jam berapa tuh. Iya. Perkirakan di sekitar jam 5 lah. Subuh, Pak Dik. Iya. Cuma panas nih perasaanku. Baru kuliah api. Itu juga panik mah tuh. Sudah besar nih apinya di situ, Pak. Besar nih. Oh. Kita bilang mau ke lewat mana tuh? Iya. Antara lewat jendela dengan lewat pintu kamar. Iya. Ya, Kita posisinya saat kejadian di mana, Pak? di kamar Ji. Di kamar lagi tidur, Pak Dik? Saya tidur Sama siapa di? Sendiri. Oh, sendiri. Kita memang tinggal sendiri, Pak. sendiri. Oh, Kebetulan orang tua di depan tuh tidur Oh, di warung. kita profesinya di sini sebagai apa, Pak? Kerjaannya apa, Pak? Kayaknya pekerja swasta. Oh, di sekolah. Di sekolah. Tidak. Kerja bangunan anu. Oh, pekerja bangunan, Pak Dik. Terus, Pak, saat lihat api itu bagaimana? Apa yang kita lakukan paling pertama, Pak? Kalau itu malam itu kemasalannya juga ini api sudah besar nih. Iya. Oh. Rasa tuh. Sudah besar nih. Soalnya dari situ Ji. Apa yang sempat diselamatkan, Pak, dari tidak ada ya terbakar Ya, semua, api Pak? baju saja ini bajunya juga aku pinjam ini. Oh, jadi Langsung lari keluar ya, Pak? Iya langsung. Bagaimana api kan sudah membesar nih tuh. Jadi minta tolong sama masyarakat di sini. Kebetulan api sudah besar juga sama aku naik. Biar naik juga nggak bisa turun juga karena sudah itu sudah menyebar nih. Iya. Untuk tetangga tak sendiri, Pak, siapa kasih info dulu? Untuk tetangga tak, Pak, karena kan bagaimana? Pak, ada upaya enggak dari kita untuk padamkan api sendiri? Ada Ji. Iya. Kebetulan kan sisa 2 ember Ji di atas rumah tuh. Oh, ini rumah kayu, Pak Di. Rumah kayu. Oh, saya kira yang perumahan ini. Bukan. Oh. Awalnya dari rumah Ji. Kita, keluarga tak bagaimana, Pak? Istri, anak, dari kita umurnya berapa, Bapak? 88. Berapa? 88. Kelahiran 88. Enggak. Saya umur Iya. 88. 88. Kelahiran 8 berapa ini? Pak. 5 kan? 88 kayaknya 88. Iya. Umur 88. Pak, untuk kerugian tak sendiri setelah kebakaran ini kira-kira berapa, Bapak? Nah, rasanya kalau kerugian itu ya kan. Iya. Harta benda tak yang terbakar, yang barang-barang berharga tak mungkin yang terbakar saat kejadian apa saja, Pak? Kalau barang cuma itu walalam itu cuma yang ku tahu saja api itu yang tidak bisa selamat. Uang baju. tunai? Ya. Uang tunai, Bapak, ada? Uang tunai ada cuma tidak seberapa gitu. Berapa, Pak? Ya sekitar berapa gitu. Tidak terlalu banyak Ji. Ada jutaan? Ya kemungkinan kurang lebih kayak itu. Alat elektronik, Bapak?
cuma TV saja. TV sama handphone. TV, salon. Motor? Ada juga ada speaker motor enggak. Enggak ya Pak, sempat jadi selamatkan. Oke. Siapa nama Pak? Sahrul. Pak, kemungkinan itu kebakarannya gara-gara korsleting listrik ya Pak, atau bagaimana? Ya Pak, diperkirakan. Ya, kalau diperkirakan mungkin dari situ kan Mbak. Listrik Pak di? Listrik. Karena tidak kebetulan ini tidak pernah tahu juga sih jalan kipas. Kayak tidak bakar obat nyamuk tuh tidak. Tiba-tiba aja saja. Iya. Pak, setelah kejadian ini di mana Ki mengungsi begitu Pak? Ya, tidak tahu kita di belakang PDP. Iya, makasih Pak Dik. Iya. Oke. Iya. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 22 September 2023. Dan juga Tribuners, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.